masalah-masalah ini, tekanan-tekanan daripada khilafah. Nah, kalau kita membandingkan juga masalah dengan Alvin Lim, bagaimana perbandingannya dengan Egy Sujana yang jelas-jelas memprovokasi, bahkan tindakan-tindakan makar dari kata-kata dia yang keluar. Jadi mereka akan bertindak kalau misalnya Wawan ini tidak dikeluarkan oleh polisi dan mereka yang terkait di dalam penahanannya. Mereka akan membuat suatu gerakan yang luar biasa. Ini kan sudah hasutan untuk makar. Kok dibiarkan lama tidak diberlakukan, tetapi para pemerintah juga tidak tegas untuk mengeksekusinya, sehingga kata-kata saja hati-hati tidak akan berarti, bahkan menjadi suatu memalukan lah kalau seorang presiden tidak lagi didengarkan oleh kelompok bupati sampai kepada RT. Ini tandanya bahwa Indonesia kita tidak tahu siapa yang mengontrol. Tapi yang jelas, yang mengontrol dalam kekuatan ini adalah agama. Robert ya. Silakan Pak. Ya, ini Pak Direktur Galarua ya. Si Alvin itu kena jebak tentang KTP. Sebenarnya bukan. Dia ada angka 202 miliar yang dia mainkan asuransi yang menggugatnya Indosiar. Ada asuransi apa namanya itu lupa aku. Lupa aku tiba-tiba. Makanya nggak sadar aku pakai baju Galarua ini. RIP toleransi. Jadi kasus 200M waktu di Singapura setelah dia selesai kerja di bank itu bukan KTP 200 miliar jadi perdata. Tadi dikondisikan jadi pidana seolah dia lari. Demikian. Tolong lanjutkan dengan yang lain-lain. Silakan supaya saya nanti bicara. Oke. Ya, bagaimana strategi perang kita? Bung Robert nanti lanjutkan oleh Bobi Wangi ya. Silakan Bung Robert. Salam Pak Santi Ahmad. Yo. Selamat datang Pak Putih. Udah lama kita nggak ketemu ya. Wah senang, ini ada ex-GAM masuk lagi ya, jadi suara kita makin lantang ini. Terima kasih Pak. Jadi begini, kita pertama kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Santi Amar tadi mengenai kriteria kita di dalam berdiskusi ini. Saya bersyukur Pak Santi Amar bisa menyampaikannya supaya mungkin ya kita lebih fokus karena ya memang tuntutan kita kan tuntutan nasional. Jadi ya kalau kita diwarnai dengan ya kalau kemarin ya banyak komplain mengenai ya pribadi yang keluar akhirnya menunjukkan kebodohan. Jadi ya saya juga merasa bahwa ya baguslah ada suara-suara seperti itu. Jadi kita berantem atau bertengkar di sesama sum ini yang katanya memperjuangkan nasional. Tapi di antara kita tidak memperjuangkan nasional tapi pribadi yang sudah terlanjur ya banyak orang juga yang hilang simpati. Jadi kita bersyukur ada aturan main yang disampaikan oleh pimpinan atau sebagai moderator dan saya setuju. Jadi kita kembali kepada fokus Pak ya, karena sering panjang lebar padahal tujuan kita cuma satu. Bagaimana untuk menyuarakan Alvin Lim. Kalau mungkin untuk perjuangan itu ya tentunya memang lawyer yang lebih berkompeten di sini. Karena siapapun kalau saya melihat penahanan daripada Alvin Lim ini adalah tahanan politik Pak. Dan kita tahu semua di Indonesia, siapapun yang berani menyerang pemerintah dengan jujur dan pasti akan dijadikan tersangka. Dan ini setting semuanya. Bagaimana kita melihat MKC, kalau soal agama dan kalau Alvin Lim masalah hukum yang dia tahu banyak sekali penyelewengan di sana. Jadi mereka yang merasa terusik berusaha sekali untuk menangkap dia. Jadi kita ya jelas kita tidak bisa lagi dikelabui dengan cara-cara mereka atau rezim. Di sini ya termasuk ya Mahkamah Agung itu adalah rezim pemerintahan. Kita tidak bisa mengelak dari bahkan aparat-aparat yang di bawah itu bagian daripada rezim yang disuruh untuk menangkap dan juga mereka yang memberikan order dari mereka yang tingkat pemerintahan tertinggi ya sampai kepada
mereka yang duduk dalam daerah. Karena saya ini membandingkan bagaimana penangkapan terhadap pendeta Rinaldi Damanik pada tahun 2001, Pak, ya, yang persoalan Poso, di mana dia memang sengaja di set up. Dan saya tahu persis karena kita ikut dalam perjuangan untuk pembebasannya, Pak. Tapi setelah dia diberikan panggilan tanpa ada proses, dari Poso diangkat langsung ke Jakarta. Yang saat itu Kapolrinya adalah Dai Bakhtiar. Dan tidak ada yang berani, meskipun Ocek Kaligis masih mempunyai nama yang begitu hebat pada waktu itu, ya nggak bisa lah, karena ini adalah persoalan yang memang siapa yang berani lawan rezim, Pak. Karena ini ada pesanan semua. Jadi kita juga ya mungkin di sini Galarua kalau saya melihatnya memang ada boundary ya, karena sudah ditangani oleh lawyer, dan apapun juga usaha dari Galarua mungkin sekedar untuk bisa protes, mengadakan suatu demo di kantor Mahkamah Agung atau kepolisian atau di lapas untuk menyatakan ini. Tapi kalau dari segi-segi yang lain ya kita juga tahu bahwa ya masalah untuk pembelaan itu kalau sampai kepada tingkat ya hukum yang lebih tinggi, ya memang itu membutuhkan dana yang begitu banyak. Dan kalau dari Galaru itu sendiri ya kayak kita semua tahu lah, baru mulai. Jadi dalam hal ini ya kita belum ada konglomerat yang bisa mungkin ya oke, saya siap untuk memperjuangkan demi hati nurani. Ya kita mudah-mudahan ada yang akan muncul seperti itu. Jadi kita dalam hal ini ya memang harus menyuarakan. Itulah gunanya sebenarnya dari Zoom dari Pak Pol yang kita semua bisa ikut serta, karena kita ingin menyuarakan tujuan kita untuk merubah sistem di Indonesia yang sama sekali sudah dirusak sejak kemerdekaan. Jadi ini bukan produk-produk baru, sudah sejak zaman Soekarno. Sehingga itu yang terjadi hingga saat ini. Tidak ada ketegasan daripada mereka yang mempunyai otoritas untuk melakukan eksekusi. Bicara memang terlalu banyak soal berhati-hati dan segalanya. Kita perlu eksekusi, dan kita juga justru kita memberikan order atau pandangan atau statement yang tidak ditepati, misalnya dari Jokowi yang dilanggar oleh orang-orang sampai RT Wawan, dan kemarin itu Bupati Purwakarta, itu kan dipermalukan. Kalau saya sebagai pimpinan tertinggi, ya ada pasukan suruh tangkap, karena apapun statement dari seorang pemimpin itu harus dilakukan secara tegas. Tapi ini pembiaran demi pembiaran, sehingga apa yang terjadi di sini kita melihat bahwa sebagai presiden tidak mempunyai wibawa meskipun ada angkatan. Karena apa? Ya dibiarkan, banyak terlalu kompromi, mungkin ada bisikan-bisikan ya, kita kan tahu siapa yang di belakang itu dalam pemerintahan ya, Ma'ruf Amin, ya bisa saja ya sudahlah Pak Jokowi, ini kan persoalan yang kita harus terima karena mayoritas. Jadi hal-hal begini ya kita harus mencerdaskan masyarakat supaya kita tidak hanya sekedar untuk menyuarakan tapi tidak mengetahui permasalahan. Permasalahan di Indonesia adalah benang kusut yang tidak bisa lagi diluruskan. Harus digunting. Yang lama baru kita mulai dengan new blood. I like your clothes. Bisa dimati This is Pak my Ferdinand. word. Ya, jadi kita clear di sini Pak ya, mengambil contoh bahwa Alvin Lim ini sama dengan kasus dari Rinaldi Damanik pada tahun 2001. Dia langsung ditangkap, diumpan. Jadi bagaimana mereka menangkap dia? Karena dia seorang pendeta yang datang di daerah Tentena untuk melihat bagaimana korban-korban yang memang sengaja dibunuh pada saat itu. Nah, mereka tidak mau ada kesaksian dari seorang pendeta yang berada di daerah sana untuk diekspos keluar, sehingga dia diperangkap. Jadi waktu Pak Damanik turun untuk datang ke tempat karena mobil tidak bisa masuk kepada poin di mana ada orang-orang yang mati. Jadi mobilnya disusupi dengan senjata dalam mobil. Itu yang dijadikan sebagai ya tuduhan bahwa dia membawa senjata. Yang mana mungkin ini sudah jelas adalah rekayasa yang dibuat supaya dia langsung ditangkap, dibawa ke Jakarta. Adapun
Dia tidak bisa juga untuk melakukan sesuatu karena memang siapapun yang berkuasa itu akan melakukan sebisanya untuk menghukum orang yang tidak disenangi. Itulah Indonesia. Jadi kita pantaslah untuk memberikan gugatan-gugatan kita kepada pemerintah untuk memperlakukan Indonesia ini tidak mendasarkan kepada peraturan agama. Kebanyakan ini kan dipengaruhi karena ya mayoritas, selalu mayoritas yang digelontorkan. Karena apa? Mau framing supaya yang minoritas ini khususnya Kristen jangan macam-macam. Ternyata kan beberapa hari lalu masih ada penutupan gereja, bahkan di rumah orang yang beribadah diketok supaya enggak boleh ada ibadah. Ini kan gila. Di mana seorang pemimpin negara untuk melihat ini? Di mana mereka yang bergerak dalam hukum? Jadi jelas ini pembiaran dan memang sengaja dilakukan karena masalah-masalah ini tekanan-tekanan daripada khilafah. Nah, kalau kita membandingkan juga masalah dengan Alvin Lim, bagaimana perbandingannya dengan Egy Sujana yang jelas-jelas memprovokasi, bahkan tindakan-tindakan makar dari kata-kata dia yang keluar. Jadi mereka akan bertindak kalau misalnya Wawan ini tidak dikeluarkan oleh polisi dan mereka yang terkait di dalam penahanannya. Mereka akan membuat suatu gerakan yang luar biasa. Ini kan sudah hasutan untuk makar. Kok dibiarkan? Jadi di sini sudah jelas kita melihat bahwa Indonesia sudah menjalankan hukum syariah. Jadi ya kita punya hak untuk melawan karena Indonesia tidak diatur oleh hukum syariah agama. Ini sudah lama tidak diberlakukan, tetapi para pemerintah juga tidak tegas untuk mengeksekusinya sehingga kata-kata saja hati-hati tidak akan berarti, bahkan menjadi suatu memalukan lah kalau seorang presiden tidak lagi didengarkan oleh kelompok bupati sampai kepada RT. Ini tandanya bahwa Indonesia kita tidak tahu siapa yang mengontrol. Tapi yang jelas yang mengontrol dalam kekuatan ini adalah agama yang diutamakan daripada hukum positif negara. Jadi saya kira itu aja Pak. Jadi perjuangan kita ya harus memperjuangkan Lim ini mungkin dengan narasi-narasi kita dan mungkin ya untuk demo di baik itu Mahkamah Agung juga di lapas. Dan kalau bisa ya memang harus diterobos lah. Presiden itu di mana sikapnya terhadap intimidasi dan juga penyalahgunaan hukum ini. Ya kita bisa menyuarakan ini, perbandingannya ada jelas itu antara MKC dan Waloni. Demikian juga dengan Ustadz. Kok sampai sekarang Ustadz Somad? Kalau benar Indonesia berpegang kepada keadilan, hukum dan keadilan sosial, ya berlakukan dong supaya anak bangsa ini merasa ada jaminan hukum dan keamanan. Kalau tidak ya memang itu pilihannya ya kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Saya kira ini dulu Pak. Terima kasih.